Di video kali ini kita akan membahas mengenai teori asam basa. Terdapat 3 teori asam basa, yaitu teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah spesies atau zat yang menghasilkan ion H+ ketika dilarutkan di dalam air. Sementara itu, basa adalah spesies atau zat yang menghasilkan ion OH- ketika dilarutkan di dalam air. Contoh senyawa asam menurut Arrhenius adalah HCl. Ketika senyawa HCl kita larutkan di dalam air, maka senyawa tersebut akan terurai menjadi ion-ionnya, yaitu ion H+ dan ion Cl-. Di sini terlihat bahwa senyawa HCl akan menghasilkan ion H+ ketika dilarutkan di dalam air, sehingga senyawa HCl dapat kita kategorikan sebagai senyawa asam. Contoh lainnya adalah H2SO4 yang juga akan terurai menjadi ion H+, tapi di sini jumlahnya 2, dan ion SO4 2-. Karena menghasilkan ion H+, maka senyawa H2SO4 juga tergolong ke dalam senyawa asam. Kenapa H+ yang dihasilkan berjumlah 2? Karena senyawa H2SO4 memiliki 2 hidrogen. Oleh karena itu, hidrogen yang dihasilkan juga H+ yang dihasilkan akan berjumlah 2. Contoh lainnya adalah H3PO4. Mengapa H+ yang dihasilkan berjumlah 2? Hal ini karena H2SO4 memiliki 2 hidrogen. Sehingga ketika dilarutkan, senyawa tersebut akan menghasilkan H+ yang berjumlah 2. Contoh lainnya adalah H3PO4, yang mana senyawa ini akan terurai menjadi ion H+ yang berjumlah 3 dan ion PO4 3-. Karena ketiga senyawa ini akan menghasilkan H+ ketika dilarutkan di dalam air, maka ketiga senyawa ini tergolong ke dalam senyawa asam. Contoh senyawa basa menurut Arrhenius adalah NaOH. NaOH ketika kita larutkan di dalam air akan terurai menjadi ion-ionnya, yaitu ion Na+ dan ion OH-. Di sini terlihat bahwa senyawa NaOH akan menghasilkan ion OH-, sehingga senyawa NaOH termasuk ke dalam senyawa basa. Contoh lainnya adalah BaOH 2 kali yang akan terurai menjadi ion Ba2+ dan ion OH- yang berjumlah 2. Contoh lainnya juga adalah AlOH3. Ketika AlOH3 kita larutkan di dalam air, maka akan terurai menjadi Al3+ dan 3OH-. Teori asam basa menurut Arrhenius memiliki kelemahan, yaitu pelarut yang digunakan terbatas pada pelarut air. Jika suatu senyawa tidak dapat larut di dalam air atau tidak menghasilkan ion H+ atau OH- ketika dilarutkan di dalam air, maka kita tidak dapat menentukan apakah senyawa tersebut termasuk ke dalam asam ataupun basa. Berdasarkan jumlah ion H+ atau ion OH- yang dihasilkan, di sini kita dapat menggolongkan asam dan basa, yaitu jika suatu asam hanya menghasilkan 1 buah ion H+, maka asam tersebut tergolong ke dalam asam monoprotik. Ketika asam dapat menghasilkan 2 H+, maka asam tersebut tergolong ke dalam asam diprotik. Dan ketika suatu asam dapat menghasilkan 3 H+, maka asam tersebut tergolong ke dalam asam triprotik atau asam poliprotik. Begitu pula basa, ketika basa cuma menghasilkan 1 OH-, maka basa tersebut bersifat atau tergolong ke dalam basa monoprotik. BaOH 2 tergolong ke dalam basa diprotik, dan AlOH 3 tergolong ke dalam basa triprotik.
Teori asam basa yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang mendonorkan proton atau H+. Sementara basa adalah senyawa yang menerima atau bertindak sebagai akseptor proton atau H+. Contohnya pada reaksi berikut. Ketika HNO3 kita reaksikan dengan H2O dan menghasilkan senyawa H3O+ dan NO3-. Pada reaktan berikut, salah satunya akan bertindak sebagai asam dan yang lain akan bertindak sebagai basa. Bagaimana cara menentukan mana yang bertindak asam dan basa? Maka kita lihat apakah HNO3 yang mendonorkan H-nya untuk H2O ataukah si H2O yang justru mendonorkan H-nya ke HNO3. Jika kita lihat di produknya, maka dapat kita simpulkan bahwa senyawa yang mendonorkan H+ adalah HNO3. HNO3 akan mendonorkan H+ sehingga dia akan kehilangan H-nya menjadi NO3- sebagaimana yang terdapat di produk, dan H2O karena dia menerima satu proton atau satu H+, maka H2O akan berubah menjadi H3O+. Oleh karena HNO3 yang mendonorkan proton kepada H2O, maka HNO3 bertindak sebagai asam ya. Ingat ya, karena asam adalah donor proton. Sementara H2O karena dia yang menerima proton, maka H2O bertindak sebagai basa. Di bagian produk juga sama. Karena HNO3 tadi mendonorkan proton ke H2O, maka HNO3 bersifat asam dan NO3- akan bersifat basa. Namun untuk membedakan dengan di sebelah kiri, maka NO3- kita sebut sebagai basa konjugasi. H2O karena bertindak sebagai basa, maka H3O+ akan bertindak sebagai asam konjugasi. Contoh lainnya adalah ketika ion CO3 2- bereaksi dengan H2O menghasilkan ion OH- dan ion HCO3-. Manakah yang bertindak sebagai asam, basa, asam konjugasi, dan basa konjugasi? Maka dapat kita lihat di sini H2O yang akan mendonorkan H+-nya ke CO3-. Oleh karena itu, CO3 2- akan berubah menjadi HCO3- karena dia mendapat satu proton, dan H2O akan berubah menjadi OH- karena kehilangan proton yang telah didonorkan ke CO3 2-. Oleh karena itu, H2O bersifat sebagai asam, sementara itu CO3 2- bertindak sebagai basa. Kita juga dapat menentukan mana yang asam konjugasi dan basa konjugasi dari perspektif produk. Nah, jika kita lihat dari sebelah kacamata produk, apakah OH- yang mendonorkan H+-nya ataukah HCO3- yang mendonorkan H+-nya? Jika kita lihat, tentu HCO3- lah yang mendonorkan protonnya ke OH-. Karena HCO3- mendonorkan protonnya, maka dia akan berubah menjadi CO3 2-, dan OH- karena dia menerima satu proton, maka dia akan berubah menjadi H2O. Oleh karena itu, HCO3- karena dia mendonorkan proton, maka dia bertindak sebagai asam, yaitu asam konjugasi, dan OH- karena dia menerima proton, maka OH- bertindak sebagai basa konjugasi. Contoh lainnya adalah ketika CH3OH bereaksi dengan H2O menghasilkan CH3O- dan H3O+. Tentukan mana yang termasuk asam, basa, asam konjugasi, dan basa konjugasi. Kita lihat dari reaktan, yang mendonorkan proton adalah si CH3OH, ya. Dan yang menerima proton adalah si H2O. Oleh karena itu, CH3OH akan bertindak sebagai asam, sementara H2O akan bertindak sebagai basa. Jika kita lihat dari perspektif produk, maka yang mendonorkan proton adalah H3O+.
dan yang menerima proton adalah CH3O-. Oleh karena itu H3O+ bertindak sebagai asam, yaitu asam konjugasi, sementara CH3O- akan bertindak sebagai basa konjugasi. Terdapat suatu senyawa yang dapat bertindak sebagai asam maupun basa. Senyawa tersebut disebut dengan senyawa amfoter. Contoh senyawa amfoter adalah H2O. H2O ketika bereaksi dengan dirinya sendiri, yaitu dengan H2O yang lain, maka reaksi tersebut akan menghasilkan H3O+ dan OH-. Jika kita tentukan mana yang asam dan mana yang basa, maka H2O yang sebelah kiri dan sebelah kanan dapat bertindak sebagai asam maupun basa. Nah, anggaplah yang di sebelah kiri sebagai asam, maka H2O sebelah kanan akan bertindak sebagai basa. Dalam hal ini H2O disebut senyawa amfoter karena H2O dapat bertindak sebagai asam maupun basa. Suatu senyawa ketika mendapatkan H+, maka dia menjadi asam konjugasi. Dan ketika dia kehilangan H+, maka senyawa tersebut menjadi basa konjugasi. Contohnya adalah HCO3-. HCO3- ketika mendapatkan sebuah H+, maka HCO3- berubah menjadi H2CO3. Ya. Di sini hidrogennya berjumlah 1, ketika mendapatkan satu hidrogen tambahan menjadi H2CO3 dan muatannya hilang karena di sini HCO3- muatannya negatif 1 dan H+ muatannya positif 1. Ketika negatif 1 ditambah positif 1 tentu akan menjadi 0. Dan ketika HCO3- mendonorkan H+-nya atau kehilangan H+-nya, maka akan menjadi senyawa CO3 2-. Sehingga di sini H2CO3 yaitu sebagai asam konjugasi dan CO3 2- sebagai basa konjugasi. Contoh lainnya adalah HPO4-. Let me change. HPO4-. Apa asam konjugasi dari HPO4-? Maka tinggal kita tambahkan satu hidrogen, yaitu menjadi H2PO4. Ini bertindak sebagai asam konjugasinya. Dan apa basa konjugasi dari HPO4-? Basa konjugasinya adalah PO4 2-. Nah, ini bertindak sebagai basa konjugasi. Teori asam basa Bronsted-Lowry memiliki kelemahan, yaitu penentuan asam basa hanya dapat dilakukan pada senyawa atau pada reaksi yang terjadi transfer H+. Jika pada reaksi tersebut tidak terjadi transfer H+, maka kita tidak dapat menentukan mana yang bertindak asam maupun mana yang bertindak basa. Teori asam basa yang ketiga adalah teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam adalah senyawa yang menerima pasangan elektron bebas dari temannya. Sementara basa adalah senyawa yang mendonorkan pasangan elektron bebas dari temannya. Contohnya adalah ketika BF3 kita reaksikan dengan NH3 menjadi BF3NH3. Nah, pada senyawa ini salah satunya bertindak sebagai asam dan salah satunya bertindak sebagai basa. Kita tidak dapat menentukan mana yang asam dan mana yang basa menurut dua teori sebelumnya, ya, sehingga kita harus menentukan dengan teori asam basa Lewis. BF3 memiliki struktur seperti ini. B sebagai atom pusat dan dikelilingi oleh 3 atom F. Kemudian bereaksi dengan NH3. NH3 memiliki struktur yang serupa, ya, NH3. Namun atom pusat N memiliki satu buah pasangan elektron bebas, yaitu pasangan elektron yang tidak berikatan. Dari sini kita tahu bahwa yang dapat bertindak sebagai asam adalah BF3 dan yang dapat bertindak sebagai basa adalah NH3. Karena NH3 memiliki satu buah PEB yang dapat ditonorkan ke BF3, sehingga NH3 bertindak sebagai basa. Sementara itu BF3 karena dia menerima pasangan elektron bebas dari temannya, sehingga BF3 bertindak sebagai asam. Senyawa-senyawa yang dapat menjadi basa pada teori asam basa Lewis adalah senyawa-senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas.
biasanya memiliki muatan seperti contoh F-, Cl-, Br-, I-, OH-, ya, NH3 ya seperti kasus yang ini, dan senyawa-senyawa lainnya. Di sini minus menunjukkan bahwa ion-ion tersebut memiliki sebuah atau satu buah pasangan elektron bebas yang dapat didonorkan ke temannya, sehingga ion-ion berikut dapat bertindak sebagai basa Lewis.